Oke, baik, jadi materi hari ini adalah mengenai elemen sistem bus. Oke, ini tujuan pembelajarannya. Salah satunya adalah teman-teman mengetahui elemen-elemen apa saja yang dilibatkan dalam rancangan sistem bus. Kemudian cara metode arbitrasi ya, kemudian teman-teman mengetahui tentang timing dan lebar bus. Nah, lebar bus kemarin kan sudah sempat disinggung ya, itu juga dengan timing. Nah, ini nanti ada sedikit seperti itu. Oke, ini elemen perancangan dalam sistem bus ya. Nah, elemen perancangan dalam sistem bus ini, oke, itu ada beberapa ya. Ada 5 di sini ya. Jadi parameter dasar perancangan sistem bus diklasifikasikan menjadi yang ini. Ini kan hubungannya dengan kemarin ya, dengan materi sebelumnya di minggu kemarin, bahwa jenis dari sistem bus itu ada 2, yaitu dedicated dan multiplexed. Nah, oke, masih ada yang ingat mengenai dedicated dan multiplexed ini? Silahkan. Nah, ini. Jadi tadi ada metode arbitrasi, timing, lebar bus. Nah, sekarang ada jenis transfer data. Ada juga read, write, kemudian read, modify, write, read, alter, write, block, dan seterusnya ya. Nah, ini kemarin juga sudah sempat kita singgung seperti itu. Jadi transaksi apa saja sih yang terjadi, transfer data ya yang terjadi di sistem bus seperti itu. Ada yang kayak misalkan write kemarin ya. Jadi dia adalah menuliskan ya, menempatkan satu memori seperti itu, satu data ke dalam memori ya. Maka berarti proses transfernya adalah dari CPU ke storage ya, ke memori seperti itu dan sebaliknya. Oke, selanjutnya, nah ini jenis bus kemarin juga sudah ya, hampir sama. Ini saya lanjut aja, kemudian ada metode arbitrase ya, arbitrasi. Nah, metode arbitrasi ini ya, ada metode tersentral dan juga terdistribusi. Tersentral ini diperlukan pengontrol bus sentral atau arbiter ya. Sedangkan ya, kalau terdistribusi ya ini setiap modul memiliki logika pengontrol akses atau akses kontrol logik yang berfungsi mengatur pertukaran data. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan di depan tadi ya. Kemudian kedua metode ini ya teman-teman ini menegaskan suatu perangkat modul input output ataupun CPU ini bertindak sebagai master kontrol pertukarannya. Oke, kemudian ada timing sinkron. Nah, tadi kan ada jenis timing, ada sinkronus ya, dan asinkron atau tak sinkron. Nah, perbedaannya apa sinkronus dengan asinkron? Kalau sinkron, nah ini pewaktuan sinkron terjadi even pada bus ditentukan oleh sebuah pewaktu atau clock ya. Kemudian sebuah transmisi 1 sampai dengan 0 ya, ini disebut siklus waktu atau siklus bus dan menunjukkan besarnya slot waktu. Semua perangkat modul pada bus dapat membaca atau mengetahui siklus clock. Nanti ada ininya ya, ada grafiknya juga. Biasanya satu siklus untuk satu event ya. Nah, kalau model ini mudah diimplementasikan dan cepat namun kurang fleksibel menangani peralatan yang berbeda, kecepatan operasinya sinkronus ya, ini biasanya digunakan untuk model-model itu yang sudah jelas karakteristiknya. Nah, gambarannya seperti ini sinkronus ya teman-teman. Jadi si ini memang semuanya multitask ya pada saat yang sama seperti itu ya, saling bekerja. Nah, ini cara membacanya gimana? Nah, ini pada timing 1 sampai 3, 1, 2, 3. Nah, ini status line di timing 1 ini sudah jalan ya, sudah mulai jalan statusnya. Kemudian di address line-nya baru ketika dia sudah mulai masuk sedikit ya,
ini baru kemudian masuk. Begitu juga dengan read cycle atau write cycle, data length, kemudian read, data length, dan juga write ya. Nah ini juga prosesnya seperti itu. Jadi gambarannya kalau di read cycle ini dia baru masuk di timing ketiga, artinya dia nunggu proses beberapa saat lebih dahulu seperti itu ya, baru kemudian dia masuk. Nah, kalau gambarnya separuh kayak gini gimana? Nah, ini berarti nggak penuh ya. Berarti dia nggak penuh. Jadi dia sebagian jalan seperti itu. Kalau ini full ya, yang seperti ini nih dia full jalan prosesnya seperti itu. Nah, kalau lurus kayak gini ini berarti prosesnya sudah harus selesai. Jadi ini adalah salah satu gambaran ini ya, apa namanya, pendistribusian sumber daya resource-nya. Jadi gambarannya satu sistem operasi di dalam komputer ya. Ini kan sistem operasi kan bagian dari entitas arsitektur dan organisasi komputer kita. Gambarannya cara bekerjanya seperti ini. Kemudian ada timing asinkron. Ini kalau asinkron ini tidak serempak kecepatannya ya, tidak serempak. Nah, event yang terjadi pada bus tergantung pada event sebelumnya, sehingga diperlukan sinyal-sinyal validasi untuk mengidentifikasi data yang ditransfer. Kemudian sistem ini mampu menggabungkan kerja modul-modul yang berbeda kecepatan maupun teknologinya, asalkan aturan transfernya sama. Gambarnya gimana? Langsung aja kita lihat ya. Nah ini, jadi karena dia asinkron, jadi dia ini kalau di pembacaan berarti ditransfer write ya, kemudian write apa read ya. Nah ini satunya lagi di penulisan atau write. Nah, gambarannya dia sama-sama sedang bekerja seperti itu, sama-sama ya, jalur line juga dia sedang bekerja, tidak menunggu jalur address ya. Begitu juga dengan di address ya, dia sama-sama bisa saling bekerja. Oke, sebentar teman-teman ya, ini ada sedikit membukakan ini sebentar ya. Jadi gambarannya kalau asinkron, nah ini seperti ini. Oke, selanjutnya lebar bahas. Oke, sampai di sini dulu ada yang ingin ditanyakan barangkali. Silakan teman-teman. Ini timingnya ya teman-teman ya, pewaktuannya ya, bukan ya perhitungan waktunya ya, mulai mulai dilakukan, mulai masuk di gimana. Oke, silakan. Saya lanjut. Nah, ini ke lebar gas ya, atau istilahnya kemarin wide ya. Wide ada yang ada yang 8 bit, kemudian 16 bit, 32 bit, dan seterusnya ya. Nah, semakin lebar bus, semakin besar data yang transfer dalam sekali waktu, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin ya. Semakin besar bus alamat ya, akan semakin banyak range lokasi yang dapat direferensikan. Oke, kemudian jenis transfer data. Nah, operasi transfer data adalah pertukaran data ya antar modul ya, modul I/O, modul CPU ya, ataupun modul memori dan lain-lain ya, sebagai tindak lanjut atau pendukung operasi yang sedang dilakukan ya. Kemudian saat operasi baca terjadi pengambilan data dari memori ke CPU ya. Sebaliknya kalau operasi penulisan itu operasi kombinasi ya, bisa dari CPU, tentunya dari CPU ke memori ya, ataupun dari modul-modul yang lain ya ke memori. Bus harus mampu menyediakan layanan saluran bagi semua operasi komputer. Harus memang karena memang tugasnya dari bus ya untuk menyediakan saluran-saluran seperti line-line.
Oke, kemudian contoh-contohnya bus ya, ini ada bus ISA, ya industri standar arsitektur. Nah kemarin kan sempat saya kasih gambaran ya, tapi tanpa tanpa ini ya, tanpa tanpa rincian per jenis-jenis busnya ya, jenis-jenis apa ya, jenis dari segi apa jenis hardware ya, hardware yang ada di sekitar kita seperti itu. Nah, kalau ISA ini ya, ini bus PC atau AT yang beroperasi pada dengan kecepatan ini ya 8,33 MHz ya. Keuntungannya bahwa pendekatan bus ISA ini ya, ini tetap mempertahankan kompatibilitas dengan mesin-mesin dan kart-kart yang ada atau kartu-kartu yang ada. Nah, gambarannya kan kalau kita buka satu komputer ataupun PC ya, itu kan ada bus ini kan juga dihubungkan dengan kart-kart ya, ada LAN card, kemudian ada apa CD-ROM ya, kart-kart tertentu ya. Jadi ada semacam lempengan kotak seperti itu kan kalau kemarin gambarannya seperti itu. Nah, kalau ISA ini ya, ini dilisensikan secara open source oleh IBM ya kepada banyak perusahaan dalam rangka untuk menjamin bahwa sebanyak mungkin pihak ketiga dapat memproduksi kartu-kartu untuk PC pertama. Jadi ini pengembang utamanya ya ini adalah IBM yang pemegang lisensinya. Kemudian ada bus PCI ya, Peripheral Component Interconnect ya. Nah, ini salah satu contoh bus yang dia itu punya kecepatan yang tinggi ya, teman-teman ya. Nah, ini dia bisa mencapai, nah ini karena dia punya 64 bit ya, 64 bit saluran data ini termasuk tinggi ya. Nah, pada kecepatan 33 MHz. Nah, laju transfernya itu bisa 264 megabyte per detik atau 2,112 Gbps ya. Ini sangat cepat sekali ya teman-teman. Selain kecepatannya, ini bus PCI ini agak besar ya teman-teman. Kalau biasanya teman-teman lihat di komputer-komputer yang build up ya, komputer produksinya orang luar negeri ataupun di PC ya, itu biasanya kan ada satu kayak colokan gitu kayak proyektor tapi bukan proyektor ya, tapi dia lebih besar seperti itu ya, lebih panjang seperti itu. Nah itu biasanya digunakan untuk PCI karena memang PCI ini salah satu fungsinya adalah dia untuk koneksi ya, interconnection. Nah ini ya, selain kecepatannya yang baik ya, tetapi juga harganya juga lebih murah. Kenapa lebih murah ya? Banyak faktor. Salah satunya ya patennya itu dijadikan domain publik ya. Salah satunya di open source kan tadi ya. Sehingga tanpa royalti itu juga bisa mempengaruhi harga jual. Kemudian bus USB. Nah ini yang seringkali kita jumpai ya dalam kehidupan kita. Nah, bus USB ini tidak efektif apabila bila dipasang pada bus berkecepatan tinggi PCI ya. Nah, banyak peralatan yang memiliki kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, printer. Nah, itu dia makanya kemudian dia menggunakan jenis USB. Kecepatan rendah itu gimana ya? Dia responnya kan ini, respon time-nya kan cukup cukup lama ya teman-teman ya. Jadi dia nunggu terlebih dahulu seperti itu. Kayak keyboard itu uh, ya karena sudah ditancapkan ya teman-teman. Kalau pakai keyboard eksternal pun juga kan dia menggunakan USB juga kan, identifying terlebih dahulu biasanya. Kemudian mouse dan juga printer. Nah ini menanggapi adanya adanya apa ya
kebutuhan di mana kecepatannya rendah. Nah, ini kemudian Compact ini Compact, DEC, ya, IBM, Intel, beberapa perusahaan yang bergerak di bidang IT ya teman-teman. Ini merancang bus untuk peralatan input-output berkecepatan rendah. Nah ini kemudian muncullah USB ya, Universal Standard Bus. Nah ini USB ini kalau zaman saya masih SMP dulu ya, kira-kira tahun 2006, 2003 sampai 2006 ya saya SMP. Nah itu masih jarang bus jenis USB ini. Baru muncul itu ketika saya SMA atau ketika saya kuliah, itu sudah cukup banyak ya. Karena dulu itu untuk keyboard itu masih menggunakan bukan yang USB ya, dia itu lebih rawan. Jadi dia itu mouse sama keyboardnya itu perangkatnya itu warnanya bentuknya itu bulat gini ya, bulat gini, terus di sini ada panjang-panjangnya gitu. Nah, ini rawan sekali teman-teman kalau dibandingkan dengan USB. Ini kemudian lawannya tempat coloknya itu kan dia jeglong gitu ya, ada lubangnya gitu ya. Kemudian yang dari keyboardnya itu ada panjang-panjangnya. Nah ini seringkali kita ketika menggunakan port yang semacam ini, bus yang semacam ini itu dia itu mudah patah ya. Kalau nggak pas ya namanya orang kadang keburu atau apa agak dipaksa gitu ya. Nah karena posisi lubangnya itu nggak pas ya, ini ada yang bengkok. Nah kalau sudah ada yang bengkok itu sudah nggak bisa digunakan ya. Nah ini kemudian salah satunya ya, selain memang kecepatannya rendah tadi, nah, kemudian dirancanglah USB. USB itu jauh lebih apa ya, safety ya dari segi penggunaan yang tadi maksud saya ya. Nah itu ya hampir jarang sih ya kalau USB putus ya, kecuali sudah nancep kemudian ada yang mukul seperti itu ya, itu baru patah seperti itu. Kalau yang model kayak gini ya, dulu keyboard sama mouse kayak gini ya colokannya, jadi bukan kotak-kotak USB kayak sekarang ya. Nah itu baru muncul itu ketika SMA kalau nggak salah, SMA. Oke, sebentar ya, mohon izin ini banyak lagi ada di live ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bisa nangkep ya teman-teman ya, bisa mengikuti ya. Nah, keuntungannya apa? Nah, ini kemarin juga sudah sedikit disinggung ya, keuntungan dari penggunaan bus USB ini ya. Nah, tidak harus memasang tombol atau jumper pada PCB atau peralatan ya. Kemudian tidak harus membuka casing untuk memasang peralatan input-output baru ya. Hanya satu jenis kabel yang diperlukan sebagai penghubung. Nah, ya, lebih fleksibel. Maka kemudian dari usia saya SMA sampai dengan sekarang ya, ini muncul ya versi-versi USB 1.0, USB 2.0, kemudian 3.0 dan seterusnya. Itu perubahannya dari mana? Dari segi komponen IC yang ada di dalamnya ya. Komponen IC yang dia bersentuhan dengan USB yang ada di PC ataupun yang ada di I/O eksternal device-nya. Nah itu sampai sekarang ya bentuknya tetap kotak kayak gitu ya. Jadi cukup awet teman-teman ya, dari saya SMA kira-kira 2006 sampai dengan sekarang sudah berapa tahun sudah.
15 tahunan. Itu masih dikembangkan terus ya. Tapi bentuknya tetap kotak seperti itu. Nah, ini beberapa keuntungan yang kemudian mendorong bahwa penggunaan USB ini masih cukup baik ya, masih cukup efektif seperti itu. Oke. Selain itu dapat mensuplai daya pada peralatan input output ya. Ada juga, nah USB itu kan kayak mouse gitu ya. Mouse itu kan ketika dia dikonekkan dengan USB, otomatis ya di situ langsung dia nyala, langsung dia ada lampu yang menyala, ataupun kalau nggak ada lampu yang menyala itu pada hakikatnya itu ada suplai daya yang dimasukkan di sana, daya listrik yang ada masuk di sana, sehingga apa? Tidak butuh charger misalkan. Beda lagi ya dengan versi yang Bluetooth tentunya ya, karena Bluetooth kan mouse ini kan bisa memancarkan sinyal Bluetooth-nya. Nah, itu karena tidak disambungkan dengan kabel ya, maka kemudian dia butuh sumber daya sendiri, yaitu dari baterai seperti itu. Sama juga laptop juga seperti itu ya. Masih ya memang sudah ada sih teknologi ya di mana charger itu menggunakan Bluetooth ya, tapi masih minim ya teman-teman ya. Keyboard pun juga kayak gitu, dia yang menggunakan kabel USB juga sekaligus dia bisa memberikan daya ya, dia bisa mentransferkan daya atau ya suplai daya dari PC ya ke keyboardnya, ke perangkat I/O-nya seperti itu. Selain itu memudahkan pemasangan peralatan yang hanya sementara dipasang pada komputer ya. Maksudnya bisa dicabut dan bisa dilepas dengan mudah ya seperti itu. Ini saya rasa teman-teman yang menggunakan USB nyaman ya sampai sekarang seperti itu. Tidak diperlukan ribet pada pemasangan peralatan baru dengan USB ya. Tidak diperlukan restart ya maksudnya ribet itu. Restart jadi setelah dipasang dia terdeteksi kemudian komputer minta restart misalkan, itu hampir tidak ada ya, hampir nggak pernah saya jumpai ya peralatan yang seperti itu. Paling ya dia nunggu pembacaan drivernya, pembacaan karena dia device baru, kemudian habis itu sudah bisa dipakai. Kemudian murah, nah ini. Kemudian selain itu ya pengkabelan USB-nya ini dia mempunyai bandwidth ya, itu mencapai 1,5 megabyte ya, megabyte per second Mbps. Lumayan ya, lumayan cepat ya, lumayan cepat, tapi ya kalau dibandingkan PCI ya jauh lebih cepat PCI. Nah, bandwidth ini sudah mencukupi peralatan input output berkecepatan rendah seperti keyboard, mouse, scanner, telepon digital, printer, dan lain sebagainya. Kabel pada bus terdiri 2 kawat, 2 untuk data, 4 kawat ya, 2 untuk data, 1 untuk power ya. Nah, ini kalau teman-teman coba kupas ya kabel yang ada di situ ya, itu salah satu kebutuhannya adalah ini ada 4 jenis kawat, juga dengan busnya. Dan 1 untuk ground. Untuk ground ini biar nggak nyetrum ya, biar tidak ada masalah karena adanya perbedaan tegangan ya. Kemudian sistem pensinyalan mentransmisikan sebuah bilangan 0 sebagai transmisi tegangan dan sebuah bilangan 1 bila tidak ada transmisi tegangan, sebagaimana di beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa 1010 yang dikenali oleh PC itu sebagai berikut ya. Jadi dia kalau 0 tidak ada tegangannya, kalau 1 tidak ada transmisi ya, kebalikan dari yang dikenali sama komputer ya. Kalau komputer kan kalau ada tegangan dia 1, kalau tidak ada 0. Kemudian ada bus SI ya.
Nah, bus SDS ini Small Computer System Interface ya. Nah, ini sudah dikembangkan sejak tahun 84 oleh Macintosh ya dari Apple. Nah, ini sistem standar untuk drive CD-ROM ya, peralatan peralatan audio, hard disk, dan perangkat penyimpanan eksternal berukuran besar. Nah, teman-teman kalau pernah bongkar hard disknya atau bongkar CD-ROM-nya, laptop yang ada CD-ROM-nya, ini pasti tahu ya bentuk apa portnya agak ceper gitu ya, agak ceper panjang gitu, agak panjang. Masih lebih besaran PCI ya daripada SCSI. Nah itu. Atau kalau teman-teman punya hard disk eksternal ya, atau hard disk internal dibelikan casing ya. Itu biasanya ada port port SCSI-nya ya di situ. Dia disalurkan ke hard disknya, kemudian ada tutupnya seperti itu, kemudian baru kita baut. Nah, biasanya kalau teman-teman sudah punya hard disk internal, hard disk yang di laptop, di PC. Kalau PC itu hard disknya beda ya, lebih besar daripada yang di laptop seperti itu. Nah, biasanya digunakan untuk hard disk eksternal itu yang di PC, yang di laptop ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman misalkan, waduh saya ini punya hard disk ukurannya 1 tera ya, misalkan seperti itu, atau 500 giga. Kemudian teman-teman kepingin upgrade SSD misalkan. Terus nanti hard disk yang lama ini gimana? Nah, itu bisa dijadikan hard disk eksternal teman-teman ya. Bisa dijadikan penyimpanan eksternal. Nah, caranya gimana? Mudah, teman-teman beli aja di toko-toko komputer, toko-toko aksesoris komputer, tanya aja ya di situ tentang casing hard disk eksternal. Nah, dia harganya sekitar 50 sampai 100 ribu ya, tergantung merek dan juga bahannya ya, bentuknya seperti itu. Nah, ini jadi nanti hard disk internal laptop teman-teman yang diganti dengan SSD tadi bisa difungsikan menjadi hard disk eksternal. Jadi jangan dibuang ya. Kan di situ kan bisa dipakai AC eksternal, bisa nyimpen data-data atau data yang data lama teman-teman itu tinggal dijadikan eksternal, nanti mana yang butuh diambil gitu aja. Ya itu ya teman-teman ya. Ini FYI ya buat teman-teman ya. For your information. Jadi ini penting sekali ya teman-teman. Nah, teman-teman sebagai anak SI ya kalau bisa minimal bisa bongkar laptopnya sendiri yang ganti hard disk eksternal diganti dengan hard disk internal dengan eksternal ataupun hard disk internal diganti dengan SSD. Mudah kok teman-teman. Tinggal ingat-ingat bautnya saja tadi ditaruh di sebelah mana. Kalau ketika membuka komponen yang ada di motherboard yang ada di laptop itu ya pelan-pelan aja ya, jangan kalau keras ya jangan dipaksa, nanti patah nanti ya teman-teman. Itu ada cara nariknya, cara masukkannya, cara bautnya dan seterusnya. Nah itu bisa teman-teman cari tutorialnya juga di YouTube banyak kok teman-teman. Detail spesifik aja mau mau ganti hard disk eksternal, disk HDD menjadi hard disk SSD. Nah, pasti ada tutorialnya. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian SCS ini menggunakan interface paralel dengan 8, 16 bit, 16 dan 32 bit saluran data. Perangkat SCS ini memiliki dua buah konektor, yaitu konektor input dan juga konektor output. Kemudian, iya biasanya ada kayak jarak kecil gitu ya. Jadi dia bentuknya panjang gini, tapi di sini tuh ada kayak sela gitu loh. Ada yang dia panjangnya segini, ada yang segini. Nah itu beda tipe, beda ini biasanya. Teman-teman lihat dulu hadisnya teman-teman itu bentuknya apa? SATA. Saya lupa jenisnya. Ada yang saya ingat itu SATA. Itu nanti berbeda ya. Jadi ada konektor input, ada konektor
output ada kayak pembatasnya segini gitu loh, ada yang lebih lebar lagi. Jadi jangan sampai keliru. Cara melihatnya gimana, Pak? Ya, jadi kan lihat di deskripsi hadisnya. Ketika dibongkar itu biasanya di deskripsi ada kertasnya toh. Nah, itu disampaikan di situ biasanya jenis hadisnya apa. Antara hadisnya PC dengan hadisnya laptop itu beda, lebih besaran PC ya. Karena di PC itu ada power supply-nya ya. Power supply-nya lebih besar ya. Karena ternyata memang dia membutuhkan daya yang lebih besar di PC daripada di laptop. Kemudian, nah, seluruh perangkat berfungsi secara independen dan dapat saling bertukar data. Misalkan hard disk dapat membackup diri ke tab drive tanpa melibatkan prosesor ya. Ini kalau salah satu keuntungan ya dari SDSI. Nah, beberapa macam SCSI ya. Nah, ini nanti for your information aja ya teman-teman ya. Nah, ini dikembangkan dari tahun 80 ya sampai dengan sekarang. Nah, sekarang ini SCSI 3. Ini saya juga ini ya, apa nggak begitu apa ya, nggak begitu secara detail tahu seperti itu ya. Ya itu tadi yang jadi pegangan ketika saya buka hadis atau apa ya, lihat jenisnya. Jadi ketika teman-teman membeli perangkat elektronik, apalagi itu laptop atau komputer atau sejenisnya. Nah, charger juga itu pastikan ya itu spesifikasinya sama ya atau mendekati. Misalkan kalau charger itu kan ada ampere-ampernya kan ya. Ampernya, kemudian hasilnya berapa. Nah, itu harus teman-teman ini perhatikan juga, jangan dilihat colokannya saja yang sama ya. Karena ampere kemudian apa kecepatannya, hertznya berbeda itu juga akan berbeda juga ya. Daya yang diperlukan itu berbeda. Nah, kemudian ada lagi firmware ya. Nah, kemarin kan seperti singgung tentang firmware ya. Nah, ini firmware ini kecepatannya cukup tinggi ya. Nah, ini firmware pun juga saya nggak begitu ini yang kemarin sempat saya baca di literatur itu salah satu contohnya adalah untuk koneksi juga kayak semacam kabel telepon semacam itu. Tapi secara apa ya praktikalnya di dalam kehidupan saya ya itu saya jarang bersinggungan dengan jenis bus port fiber ini. Nah, kecepatannya mencapai 1 GHz. Cepat sekali ya dan perlu diimbangi oleh bus kecepatan tinggi. Nah, ini dikembangkan ya berdasarkan standar IEEE ya. Nah, ini kemudian firmware lagi ya. Ini P1394 ya. Kemudian P193422-nya ya. Nah, contohnya apa ini? Untuk kamera digital, untuk VCR ya, untuk televisi. Oke. Kemudian, nah ini ya firmware, kemudian ini kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa? Nah, ini dari merangkum dari dua pertemuan ini ya. Kesimpulannya bahwa eh, lainnya bus ya, jalurnya bus itu ada 3 ya. Sebagaimana yang disebutkan sama Mas Gilbert tadi ya, saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat-ingat dengan baik ya. Kemudian jenisnya, nah ini ada 2 yaitu dedicated dan multi-texted. Kemudian metodenya ada metode arbitrasi, yaitu tersentralisasi dan juga ada yang terdistribusi. Ada timingnya, ada sinkron dan ada asinkronus. Lebar bus itu ditentukan oleh lebar address dan juga lebar data. Nah, ini jenis-jenis transfer datanya ada read, write, route, read, modify, write, read, alter, write, dan juga block.
Oke. Di antara jenis bus yang beredar, saat ini adalah yang ada di sekitar kita adalah BCI, ISA, USB, SDSI, Futura Bus, Fairware, dan lain-lain. Bagaimana beberapa contoh yang disampaikan tadi. Oke, itu kira-kira yang